Jadi cerita saya seperti itu sebenarnya belum selesai karena sekarang udah ke depan rumah. Saya mau sarapan dulu, ini baru bangun saya, nggak nyuci mobil, nggak nyuci hos. Karena hari apa sih saya belum lama kan nyuci mobil. Nah nyuci mobil aja saya sekarang nggak tiap hari, seminggu sekali nyuci mobil itu. Pokoknya dilihat aja lah, kalau udah banyak debu baru dicuci. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau berbagi pengalaman lagi ya. Kemarin ada yang komen, Kang ceritain Kang Jaya dapat majikan yang ini nih. Nah sekarang mau saya ceritakan. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkannya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Sekalian mau beli susu. Duh ini cuacanya enak banget ya, udah mulai dingin nih. Alhamdulillah nggak begitu panas kayak kemarin. Nah saya mau cerita dapat majikan ini ya teman-teman tuh. Jadi saya itu dapat majikan ini nggak tahu keberapa biji ya. Dulu itu waktu kaburan itu saya kan gonta-ganti majikan. Kadang ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Ini kayaknya ke-6 kalau nggak salah majikan ini tuh. Padahal ini deket dari kontrakan saya. Majikan ini itu nanti di video berikutnya saya tunjukin ya. Pertama kali saya datang dari Madinah itu ke rumah ke kontrakan di sini itu ya. Pokoknya di daerah ini aja dekat, nggak jauh dari sini ya. Nah saya itu dapat majikan ini karena dekat dari kontrakan. Saya masih ingat habis lebaran. Bukan habis lebaran, mau lebaran puasa. Biasanya kalau orang kaburan lebaran itu suka libur, ijazah di sini tuh dibilangnya ya. Ada yang seminggu, ada yang berapa hari gitu. Pokoknya pasti aja pulang ke penampungan, ke kontrakan. Nah, jadi saya itu karena di lingkungan sini banyak yang kenal, kan suka main ke kontrakan saya itu, banyak orang-orang yang pada resmi, yang kapilan gitu, pada main itu. Kalau lagi pas lagi nggak kerja itu. Jadi tiba-tiba Mas Nasri, saya masih ingat kerja di rumah ini nih, Mas Nasri. Sekarang udah pulang ya ke NTB, orang NTB kalau nggak salah. Udah lama rumah ini aja udah dijual sama majikan yang dulu itu, udah ganti orang. Jadi nanya ke saya itu pas lagi main, ya katanya, kamu kerja apa nganggur sih katanya gitu. Kan tahu udah kenal saya karena sering main ke penampungan. Kamu kerja apa enggak sih kata saya. Sekarang sih saya lagi kerja, cuman saya mau keluar. Kalau ada majikan yang lebih baik kata saya mau keluar, di sana cerewet kata saya gitu. Udah udah bosan kata saya dengar suara majikan itu. Karena kalau manggil itu teriak-teriak. Emang sih kalau orang baru-baru kaget sih kerja di Arab itu. Nah akhirnya kata Mas Nasri, kalau kamu mau keluar, ada katanya ini calon majikan, katanya mau butuh supir katanya. Terus kemarinnya supirnya orang mana? Katanya orang Indonesia. Terus sekarang kemana? Kabur katanya. Masih ingat ke Mas Nasri. Kabur kemana ya nggak tahu, katanya namanya orang kabur katanya. Kok supirnya kabur, berarti cerewet dong. Baik katanya orangnya. Saya kenal betul katanya, karena kan dempetan rumahnya sama Mas Nasri, rumah majikan saya itu. Jadi tiap hari ketemu. Baik katanya, cuman nggak tahu kenapa katanya. Orang mana? Orang supirnya itu orang Indonya, orang Blitar katanya, Mas itu ya, Tohari kalau nggak salah. Iya Mas Tohari orang Blitar. Berapa tahun dia kerja di situ? 4 tahun katanya, mungkin lebih 4 tahun juga. Loh kok kabur udah 4 tahun? Ya nggak tahu apa permasalahannya katanya gitu. Udah lama kaburnya, baru aja berapa hari katanya, mungkin seminggu juga belum. Nah kalau kamu mau, nanti mau saya pertemukan sama majikan, karena kan saya udah kenal katanya. Nanti habis maghrib kita cegat ya katanya, karena rutin sembahyang majikan kamu itu. Oh gitu, iya. Nah akhirnya ya udahlah, kata saya kalau ini majikan baik, kata saya mau keluar aja dari majikan yang kemarin. Sebenarnya sih saya nggak keluar katanya kemarin itu, cuman bilang itu mau libur, mau ijazah. Tapi kalau ada majikan yang baik mah bilang aja, nanti saya udah nggak mau kerja lagi gitu. Nah kalau orang kaburan itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak betah sedikit,
pindah, nyari lagi majikan lain, gak betah sedikit pindah, nyari lagi, begitu sampai dapat majikan yang normal, yang kayak bapak sendiri gitu. Nah, jadi di situ apa namanya, orang kaburan itu bisa genta-ganti majikan, gak seperti orang kapilan. Makanya dulu banyak banget orang kabur itu begitu, cerewet sedikit kabur. Kalau sekarang kan udah sulit untuk nyari pekerjaan supir tuh di sini, karena kan orang-orang sini perempuan juga udah diperbolehkan bawa mobil. Kalau dulu kan hampir setiap rumah itu butuh supir udah pasti, apalagi orang sini punya sekolah, terus bapaknya kerja, jadi nggak ada yang nganter, jadi pasti membutuhkan supir. Nah, akhirnya saya itu lanjut ke cerita saya. Nah, pas maghrib saya itu dibel sama Mas Nasri. Ya, kesini katanya, ke rumah saya. Terus iya, kita nyegat majikan, katanya nanti tanya ya. Iya. Nah, akhirnya saya pas maghrib habis sholat itu ke rumah Mas Nasri gitu. Nah, sama Mas Nasri bawa ke rumah majikan saya, calon majikan lah. Ini lagi ngampas. Nah, sekarang saya udah ke warung lagi, mau beli susu seperti biasa ya, karena kalau nggak minum susu loyo. Oh. Nah, sekarang saya sudah keluar dari warung, mau arah pulang, mau sambil cerita lagi soal saya dapat majikan yang ini ya, yang sekarang ini nih. Ini korma nggak berbuah kayaknya ya, tuh nggak ada buahnya di atas. Nah, jadi pas begitu maghrib, saya itu akhirnya sama Mas Nasri dipertemukan sama majikan ini. Nah, terus udah begitu diajak masuk ke rumah, ke surga yang bawah. Nanti saya tunjukin ya, yang sekarang ditempatin sama si janda. Dulu kan bekas ibunya katanya, kata Mas Nasri itu. Soalnya Mas Nasri itu lama di situ itu. Jadi udah tahu banget sifat majikan saya itu, karena tetangga sih, dan juga supirnya dulu Mas Tohari itu kan orang Indo. Jadi sering ngobrol, makanya kenal sama Mas Nasri. Nah, akhirnya dipertemukan. Katanya, "Buya, ini dia katanya mau kerja katanya. Terus bisa nyupir?" Ya bisa katanya, namanya orang Indonesia gitu. Ya udah, punya apa? Punya SIM, punya KTP, punya katanya. Ya udah katanya, kalau begitu gaji kamu berapa? Ya tipak. Akhirnya saya perjanjian sama majikan, udah sepakat. Nah, akhirnya dikasih tahu, nah ini mobilnya berapa biji, terus ini kamar buat kamu katanya. Nah, besok kamu kesini katanya, nggak harus sekarang, besok kamu pagi-pagi kesini. Kamu di mana katanya, rumah kamu, kontrakan kamu? Kata saya, deket Abu ya, kata saya, deket sini. Waktu itu saya masih belum pinter ya bahasa Arab itu, masih ya sedikit-sedikit lah gitu. Akhirnya ya udah katanya, kalau kamu mau sekarang tidur langsung di sini silahkan. Kalau mau besok ya silahkan katanya. Yang penting katanya pas anak saya mau berangkat sekolah kamu ada ya. Iya. Ya udah kata saya, besok aja kata saya, Abu ya, saya mau sekalian bawa baju. Iya katanya. Nah, akhirnya udah sepakat. Saya pas paginya itu datang. Majikan saya habis sholat subuh udah nunggu di bawah. Saya subuh-subuh kan habis sholat subuh juga langsung ke situ. Di rumah baru-baru itu seperti ini ya, parkiran itu enak. Jadi kalau hujan itu nggak banjir ke bawah hos itu ya, karena tinggi sih. Tuh tinggi-tinggi sekarang. Kalau majikan saya kan agak pendek. Nah, akhirnya pas subuh ya udah dikasih kunci mobil sama majikan. Soalnya orang sini itu kalau sama orang Indo itu percaya pasti bisa nyupir, nggak seperti kayak orang luar. Bener, kalau orang luar kayak Bangladesh, India itu orang baru-baru itu masih pada belajar di mobil itu, jadi belum mengerti. Kadang belajar berangkat ke Arab mungkin begitu ya. Kalau orang Indo udah pasti bisa. Paling kakunya itu ya antara setir, kalau di kita kan kanan, kalau di sini kan kiri, cuman itu aja, paling sehari 2 hari gitu aja. Nah, akhirnya majikan itu percaya sama saya, kasih kunci mobil. Jadi nggak dites dulu, nggak.
Udah katanya langsung kamu nganterin anak saya sekolah ya. Kata saya tapi kan nggak tahu kata saya di mana tempatnya. Oh iya katanya pertama kali kan. Aja diantar sama Abuya, dia antar kamu harus tahu ya, sekali saya nganter kamu harus tahu tempatnya. Oh iya kata saya, nggak apa-apa Bu ya, karena kan saya di Jeddah udah beberapa kali ganti majikan ya. Akhirnya diantar sama majikan, waktu itu punya 3 sekolah itu. Di sini lain tempat, 3 tempat. Yang bujang aja masih sekolah dulu itu SMP apa ya. Yang bujang ini yang udah punya mobil sekarang. Anak-anaknya kan sekarang udah kawin semua, dulu masih sekolah. Nah di bawah rumah ini, yang bawah, yang depan mobil ini nih, dulu kan kosong, nggak ditempatin sama si janda. Jadi di situ itu tempat majikan saya istirahat, bisa apa gitu di bawah itu. Jadi saya dibawa ke situ sama majikan dulu itu, waktu perjanjian kerja itu. Nah akhirnya saya diantar sama majikan itu cuman sekali doang pagi, waktu mau berangkat. Nah udah siang, nanti jam sekian kamu jemput ya, Dohor ngasih tahu, jangan telat. Iya. Akhirnya kan saya berangkat, Dohor sendirian ya udah tahu sih tempatnya. Yang penting udah diunjukin aja. Nah akhirnya saya nyampe sekarang kerja di majikan ini. Berarti ya lumayan lama lah. Padahal dulu supirnya kabur. Coba bayangkan, supirnya kabur, ngambil saya kaburan. Nah orang sini itu kadang dibalik. Jadi cocok-cocokan sih, namanya nasib ya. Padahal Mas Tohari juga orang Jawa itu di sini lama katanya, 4 tahun lebih. Nah oke teman-teman, jadi cerita saya seperti itu. Sebenarnya belum selesai karena sekarang udah ke depan rumah. Saya mau sarapan dulu, ini baru bangun saya. Nggak nyuci mobil, nggak nyuci hos. Karena hari apa sih, saya belum lama kan nyuci mobil. Nah nyuci mobil aja saya sekarang nggak tiap hari, seminggu sekali nyuci mobil itu. Pokoknya dilihat aja lah, kalau udah banyak debu baru dicuci. Kalau masih bersih ngapain dicuci tiap hari. Dan juga majikan nggak pernah ngomong, apalagi yang bujang. Katanya kalau disuruh baru cuci, kalau nggak disuruh jangan cuci. Makanya saya itu kalau nggak disuruh nggak saya cuci. Nah sekarang aja saya baru bangun, belum ngapa-ngapain karena belum ada sekolah. Jadi di sini itu nomor satunya itu sekolah lah. Karena orang sini males kalau nganter anak ke sekolah itu ya. Makanya kebanyakan itu punya supir. Nah jadi ceritanya nanti lanjut lagi di video berikutnya, dan saya unjukin nanti ya pertama kali saya datang ke kota Jeddah itu di mana tempat kontrakan saya. Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.